Shalom dan selamat hari Minggu. Nah, hari Minggu ini adalah hari Minggu Eksaudi. Nah, itulah sebabnya saya mengambil khotbah mengikuti kalender gerejawi yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, saya tidak akan membacakannya lagi karena tadi kita sudah membacakannya bersama. Jadi konteks perikop itu adalah ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus telah berpesan kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, kota Yerusalem. Jadi mereka harus kembali ke kota itu karena mereka akan menerima penggenapan janji Yesus kepada mereka, yaitu bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, akan turun kepada mereka untuk memberikan mereka pertolongan, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kuasa dalam melaksanakan amanat agung atau juga amanat pemberitaan Injil sebagaimana yang sudah disampaikan misalnya di dalam Matius 28 ataupun juga di dalam Lukas pasal 24 itu. Nah, maka karena itu para murid Yesus yang disebutkan nama-nama mereka oleh penginjil Lukas dalam tulisannya ini, yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan juga Yudas bin Yakobus. Nah, termasuk juga di dalamnya ada beberapa perempuan, ibu Yesus Maria, dan juga saudara-saudara Yesus secara jasmania. Nah, mereka semua itu berkumpul di ruang atas, di sebuah rumah atau sebuah tempat yang biasanya mereka pakai waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka di bumi. Dan menurut tradisi, ini adalah rumah dari orang tua penginjil Markus yang menulis Injil Markus itu. Dan penginjil Markus ini memiliki seorang paman yang bernamanya Barnabas yang kemudian menjadi rekan Paulus dalam memberitakan Injil pada masa itu. Nah, mereka semua bertekun dengan sehati bersama-sama di dalam doa. Jadi pada saat itu mereka melaksanakan doa yang disebut dengan doa kolektif atau doa dalam persekutuan. Dan tradisi ini memang kemudian terus dilaksanakan oleh gereja purba sampai pada detik ini. Nah, mengapa disebut Eksaudi? Nah, Eksaudi ini adalah suatu teriakan atau sebuah seruan permintaan kepada Tuhan supaya Dia menolong kita. Nah, Eksaudi ini diambil dari bahasa Latin, Exaudi. Nah, dari situ kita kenal kata audio, ya, mendengar. Dan ini memang diambil dari Mazmur 27 ayat 7. Nah, saya akan membacakan versi Latinnya ya. Audi Domine exaudi me. Nah, kalau diterjemahkan itu, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Jadi memang pada saat itu murid-murid berkumpul di situ dan mereka menyampaikan doa permohonan, permintaan supaya Tuhan menolong mereka. Jadi tema sentral yang disuarakan pada perayaan Minggu Eksaudi ini adalah doa permohonan untuk turunnya Roh Kudus, turunnya Sang Parakletos itu, pertolongan dari Allah ya, untuk menolong mereka, juga menolong gereja yang pada saat itu mulai bertumbuh. Jadi seruan permohonan ini sangat signifikan, sangat penting karena memang murid-murid Yesus akan menghadapi kesulitan-kesulitan, akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah dari pihak para pemuka agama Yahudi dan juga penguasa Romawi yang memang saat itu jelas-jelas dipakai oleh setan ya untuk menghambat dan menghancurkan kepercayaan kepada Kristus. Namun karena Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga kita melihat bahwa tugas pemberitaan Injil itu meskipun ada kesulitan tapi terus berjalan, terus bergulir, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Dan gereja pada masa itu sebagaimana yang dilaporkan dalam Kisah Para Rasul mengalami pertumbuhan yang luar biasa fantastiknya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Minggu Eksaudi ini, maka saya akan menyampaikan satu khotbah yang bertemakan doa. Jadi ini Minggu doa. Jadi hal ini dirayakan bukan untuk
kita menunggu pencurahan Roh Kudus seperti murid-murid dulu. Sebab peristiwa itu hanya sekali saja terjadi 2000 tahun yang lalu pada peristiwa Pentakosta itu. Sebab Roh Kudus itu sudah datang dan sudah berdiam di tengah-tengah kita. Nah, kita menggunakan Minggu Eksaudi ini, Minggu Doa ini, untuk menggairahkan, untuk menyemangati dan memulihkan semangat dan komitmen kita untuk berdoa di dalam Roh Kudus dan juga hidup di dalam doa-doa kita. Dan ini satu sarana yang memang Tuhan sudah berikan kepada orang percaya, kepada gerejanya, sehingga kita harus sungguh-sungguh dapat mengoptimalkan hal ini dalam kehidupan iman kita, dalam pembangunan kehidupan kerohanian kita. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 itu, nah yang tadi sudah kita bacakan, itu secara eksplisit Tuhan Yesus memang mewajibkan atau mengharuskan ya murid-muridnya untuk menunggu dalam doa sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Nah, Lukas 24 ayat 49, juga Kisah 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Jadi di situ memang Tuhan ingin memberikan kepada mereka hal yang paling mendasar yang mereka harus kerjakan sebelum mereka melaksanakan amanat agung itu, dan hal itu adalah doa. Nah, itulah sebabnya di dalam teks ini, nah ada 3 pembelajaran rohani mengenai doa yang saya akan sampaikan untuk kita pada kesempatan ini sebagai bahan pembelajaran dan bahan perenungan kita di hari ini. Nah, yang pertama, Yesus Kristus ingin agar murid-muridnya itu membangun hidup doa mereka terlebih dahulu. Nah, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, ia telah berpesan kepada mereka agar jangan cepat meninggalkan Yerusalem. Hal pertama yang mereka harus kerjakan adalah berdoa. Hal kedua, berdoa. Hal ketiga, berdoa. Jadi mereka harus melakukan ini dulu. Mereka perlu melatih dan membiasakan diri mereka untuk berdoa, sehingga doa itu menjadi watak, doa itu menjadi karakter mereka. Dan memang Tuhan ingin agar doa itu menjadi gaya hidup mereka, maksudnya murid-murid, juga kita, seperti Yesus sendiri. Dan Tuhan memang mau mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tekun, dan orang-orang yang bersemangat di dalam doa. Nah, doa itu menghubungkan kita dengan takhta Allah di surga. Doa itu memungkinkan kita menyerap pikiran dan kita memasuki serta mengenal isi hati Tuhan itu. Doa itu memungkinkan kita dipenuhi dengan kehidupan Allah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin hidup kita itu dipengaruhi oleh Tuhan. Misalnya kalau kita bersahabat dengan seseorang atau berkawan dengan seseorang, setiap hari kita hidup dengan orang itu, tinggal dengan orang itu, maka lama-kelamaan kebiasaan orang itu bisa mempengaruhi kita. Nah, demikian kalau kita hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan melalui doa ini, maka lama-kelamaan memang hidup kita itu dipengaruhi oleh hidup Tuhan. Jadi poin pertama ini yang ingin saya tekankan untuk kita semua pada saat ini adalah, mari kita jadi umat Tuhan, jadi orang percaya, jadi murid-murid Kristus yang gemar dan bersemangat dalam berdoa. Jadi tidak perlu terlalu doa itu dirumuskan sulit-sulit seperti apa. Tapi kehidupan kita ini memang adalah sebuah kehidupan karena doa. Dari pagi sampai malam, semua yang kita kerjakan itu kita harus mendasarinya dengan doa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran tentang doa dari teks hari ini adalah, doa itu bukan saja suatu kebutuhan, tetapi doa itu adalah suatu keharusan. Nah, firman Tuhan terus-menerus ya mengajak umat Tuhan itu untuk berdoa. Kalau kita baca Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita menemukan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, juga di dalam sejarah gereja, adalah orang-orang yang tekun dalam berdoa. Daud,
Daniel, Elia, Musa, bahkan di Perjanjian Baru seperti Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tekun dalam doa. Tuhan Yesus sendiri adalah pendoa dan dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Salah satu yang diajarkan itu adalah doa Bapa kami. Nah, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang percaya itu adalah roh doa. Roma 8 ayat 15 sampai 26. Roh Kudus juga turun memenuhi murid-murid ketika mereka sedang apa? Sedang berdoa. Dan yang menarik juga, gereja lahir dan dinyatakan kepada dunia ini pada hari Pentakosta melalui apa? Melalui doa. Jadi doa ini adalah nafas dan hidup gereja Tuhan di dunia ini. Kita semua diminta untuk berdoa. Dan bagaimana kita melakukan doa itu? Alkitab sudah mengajarkan kepada kita berdoa berulang-ulang. Nah, seperti berulang-ulang maksudnya di sini seperti yang dilakukan seperti seorang janda yang diceritakan di dalam Lukas 18 ayat 17. Ketika dia punya kasus, dia punya masalah, dia pergi ke seorang hakim yang tidak adil di kota itu, tapi hakim itu menolak dia punya permohonan itu. Tapi si janda ini tidak pernah putus asa. Dia datang terus, berulang-ulang terus ke hakim itu untuk menanyakan perkembangan kasusnya atas hak-haknya itu. Akhirnya hakim yang tidak benar ini mengabulkan permohonan dari si janda ini. Apalagi Bapa di surga. Jadi mari terus kita hidup di dalam doa. Berdoa itu juga dikatakan siang dan malam. 1 Timotius 5 ayat 5. Kemudian berdoa juga dengan tidak putus-putus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan berdoa dalam segala hal. Filipi 4 ayat 6. Nah, semua hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam hal berdoa kita memang tidak boleh meremehkannya. Kita harus memprioritaskannya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, berdoa ini adalah perintah Tuhan yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditunda-tunda. Maka untuk itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua, mari ambil komitmen untuk memulai berdoa sekarang. Dan berdoa secara konsisten. Nah, orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang memiliki kehidupan doa yang baik. Dan mari biarlah orang mengenal kita, ya, karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang tekun di dalam doa. Nah, ini hal kedua yang saya sampaikan bagi kita berdasarkan teks ini. Dan yang ketiga, yang terakhir berdasarkan pembacaan Alkitab hari ini, khususnya tentang doa. Doa itu adalah solusi efektif mengatasi kemelut zaman, mengatasi tantangan zaman. Nah, dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus tentang eskatologi atau tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengutarakan atau mengungkapkan berbagai kesulitan yang akan menimpa semua penduduk dunia ini. Kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh karena fenomena alam yang tidak bersahabat, kemudian juga sakit penyakit. Kita lihat virus-virus baru terus bermunculan, kesulitan finansial, kesulitan di dalam perekonomian global, kesulitan dalam bidang politik, bidang keamanan, dan juga kesulitan yang diakibatkan karena terjadinya degradasi moralitas manusia, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bahkan kita melihat juga kejahatan manusia itu kian hari kian meningkat, terus bertambah-tambah, dan akan mencapai puncaknya, yang pada akhirnya murka Allah akan dinyatakan atas orang-orang berdosa ini. Nah, menghadapi semua kenyataan-kenyataan yang sulit ini, kenyataan-kenyataan yang suram ini, Tuhan Yesus menyuruh kita, Tuhan Yesus menyuruh gerejanya, menyuruh umatnya untuk berdoa. Agar apa? Memperoleh kekuatan dan jalan keluar dari semuanya itu. Nah, Lukas 21 ya, ayat 34-36. Nah, jadi saya bisa mengumpamakan bahwa doa ini semacam kita membangun tembok perlindungan. Tembok perlindungan atas usaha kita, atas pekerjaan kita, atas hidup kita, atas keselamatan keluarga kita.
Di dalam Yesaya 22 ayat 36 ya, di situ bisa dilihat tentang hal itu. Nah, bagaimana juga doa itu karena sebagai tembok perlindungan, maka akan menyelamatkan kita dari malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Roma 10 ayat 13. Jika kita mengabaikan doa, jika kita mengacukan kehidupan doa, maka kita sebenarnya sedang mengabaikan keselamatan hidup kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan usaha kita, keselamatan pekerjaan kita. Mari kita belajar seperti Nuh yang tetap melakukan kehendak Allah. Dia tetap membangun batra itu sehingga dia akhirnya bisa menyelamatkan keluarganya, seisi rumahnya dari bencana air bah pada masa itu. Nah, kita hidup juga di zaman yang tidak mudah, sehingga mari kita harus sungguh-sungguh membangun kehidupan kerohanian yang baik, kehidupan dekat dengan Tuhan. Maka berdoa itu adalah suatu hal yang memang sesuatu yang perlu kita laksanakan. Berdoa supaya kita terluput dari semua kesulitan-kesulitan itu. Nah, seorang penulis Kristen yang cukup terkenal ya, namanya A.W. Tozer, pernah menulis satu statement yang bagus di dalam tulisannya mengenai doa. Dia berkata demikian: Allah tidak mengerjakan apa-apa di surga selain menjawab doa umatnya. Nah, maksud dia adalah bahwa Allah itu begitu sangat menghargai setiap doa-doa umatnya. Allah itu begitu sangat memperhatikan setiap seruan, setiap teriakan, permohonan, permintaan dari umatnya, sehingga dia akan pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doa umatnya, tentu sesuai dengan kehendaknya. Jadi mari kita jadikan doa ini sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Nah, saya tutup khotbah hari ini dengan membaca Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Nah, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan memberkati.